Selamat pagi anak-anak TKA, TKB, Playgroup A dan Playgroup B. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Sani. Sebentar kita akan ibadah ya nak ya. Sebelum kita beribadah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat lagu pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami semua datang kepadamu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah kami ini, kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap hati kami semua Tuhan, baik anak-anak yang ada di rumah, Kau yang akan menjamah setiap hati mereka satu persatu. Tuhan Yesus, biar kami boleh memulai ibadah kami ini dengan sukacita, biarlah Engkau yang pimpin dari awal hingga pertengahan akhir ibadah nanti Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak siang memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Bu Sani undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Kita harus semangat memuji nama Tuhan. Oke, Nana? Kita mulai lagi dengan pujian Jalan Beserta Tuhan. Oke? Semangat ya, Nana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey, hey. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak semua, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Lina. Sebelum itu, Bu Sani ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Oke, siapkan hati kita, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita angkat lagu pujian, Yesus itu baik. Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus itu baik, baik buat saya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu pada saat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang akan menyucikan, menguduskan hati kami, supaya kami boleh
mendengarkan firman-Mu dengan sukacita, dan juga kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh Tuhan Yesus membawa kebaikan buat kami semua, dan juga anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka satu persatu, biarlah mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Lina. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wow, semuanya tadi semangatnya memuji Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak semuanya sehat, semangat untuk memuji nama Tuhan. Wah, sekarang anak-anak siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Tentu siap ya. Anak-anak Tuhan itu harus semangat, harus siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Oke, duduk yang manis. Tak boleh lari-lari, tetapi berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya. Di sini Bu Lina ada gambar, bawa gambar. Jadi ada gambar bapak-bapak, seorang bapak yang namanya adalah Bapak Daniel. Siapa yang pernah dengar cerita tentang Pak Daniel, Bapak Daniel yang di dalam Alkitab ada di Perjanjian Lama. Ya anak-anak ya. Ini seorang Bapak Daniel ini, dia seorang pejabat tertinggi di suatu kerajaan. Ya, di suatu kerajaan di Babel. Jadi dia diangkat sebagai seorang pejabat karena dia orang baik. Nah, dia suka berdoa, dan dia juga seorang bapak yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia benar, ada seorang raja yang namanya Raja Darius, ya, Raja Darius. Ya, Raja Darius ini angkat Bapak Daniel ini sebagai pejabat di kerajaannya. Ya, dipanggil semuanya. Ada 3 orang yang dipanggilnya, termasuk Bapak Daniel ini dipanggil. Yuk sini. Ya, jadi Raja Darius ini senang, suka kepada Daniel karena Daniel ini orangnya benar, terus orangnya suka berdoa, baik orangnya. Jadi Pak Darius ini mau mengangkat lagi. Jadi Pak Darius ini mau mengangkat lagi Daniel ini sebagai pejabat yang tertinggi di kerajaannya. Jadi teman-teman, Daniel ini tidak suka, benci kepada Daniel. Tidak suka kalau diangkat Daniel ini sebagai pejabat yang tertinggi. Mereka gak mau. Wah, kami gak mau. Dalam hati mereka, wah enak saja Daniel diangkat sebagai pejabat tertinggi di kerajaannya. Aku juga mau. Nah, bagaimana ya supaya Raja Darius ini tidak jadi tuh mengangkat Daniel ini sebagai raja tertinggi di kerajaan ini? Wah, mereka berpikir, mereka kumpul, gimana caranya ya? Gimana caranya kita laporkan apa ya? Soalnya kita tidak mendapatkan kesalahan. Apa ya kesalahan Daniel ini ya? Pada Daniel ini kan orangnya juga baik. Ada yang kasih ide. Wah, aku punya ide. Gimana sahabat? Sini, ini punya ide. Kan Pak Daniel ini sukanya kan berdoa, menyembah Tuhannya. Dia suka kan berdoa. Gimana kalau kita beritahu kepada raja, kita kasih masukan, kita ngomong kepada Raja Darius. Raja Darius harus membuat surat supaya Raja Darius ini dikasih surat supaya orang-orang yang ada di kerajaan ini harus menyembah raja, tidak boleh menyembah Allah lain, harus menyembah raja. Ya, mereka datang kepada Raja Darius. Yang lain bilang, oke, saya setuju kalau begitu. Ayo, saya setuju. Mereka lapor, Raja, bagaimana kalau Raja buat surat? Suratnya begini, biar semuanya orang-orang atau rakyat termasuk
pejabat tertinggi yang ada di kerajaan, di istana harus menyembah kepada raja. Siapa yang tidak menyembah kepada raja maka dihukum. Dihukum apa? Dibuang di gua singa. Ya, jadi raja juga mendengarkan atas permintaan mereka. Raja juga mendengarkan. Raja membuat surat dan raja akan membacakan surat di depan istana, di depan kerajaan, bahwa semua orang yang ada di istana, di kerajaan tidak boleh menyembah kepada Allah lain selain kepada raja saja, hanya satu saja, kepada Raja Darius. Wah, tadi yang tidak senang kepada Daniel tadi pasti hati mereka senang ya. Pasti mereka senang, mikirnya wah senang, ini pasti nanti Daniel ini pasti bermasalah, pasti nanti tidak bisa karena dia kan suka berdoa sama Tuhannya. Ya, suatu hari di dalam kerajaan Daniel ini tidak mendengarkan ya perintah dari raja. Dia tidak mau mendengarkan, karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seorang yang mengasihi Tuhan Yesus, seorang yang rajin, imannya kuat, rajin berdoa. Dia tidak mau mendengarkan, walaupun raja sudah memberikan surat seperti begitu, tidak mau mendengarkan. Daniel ini dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia nggak mau menyembah raja, tetapi menyembah Tuhan Yesus. Ya, raja. Jadi Daniel ini masuk ke dalam kamarnya, dibukanya pintu atau jendela, dia berdoa. Ya, padahal tadi sudah dikasih aturan loh. Aturan itu harusnya Daniel takut, tapi Daniel tidak takut. Walaupun nanti harus dibuang di gua singa. Ya, tapi Daniel tidak mau menyembah raja. Dia mau menyembah Tuhan Daniel. Dan anak-anak dan orang-orang yang iri tadi kepada Daniel, orang-orang yang sudah memfitnah, orang-orang yang benci kepada Daniel, raja hukum. Ya, raja hukum, ya, disuruhnya prajurit untuk memanggil pejabat temannya Daniel tadi itu, untuk memanggil orang itu, yang 3 orang itu dipanggil dan mereka dibuang di gua singa. Ketika mereka dibuang di gua singa, pasti singanya kan memakan mereka memakan mereka. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini ceritanya tentang Daniel di gua singa. Apa yang kita pelajari di cerita firman Tuhan ini? Ya, kita belajar kepada Daniel. Anak-anak harus tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin berdoa, ya, imannya kuat, tidak perlu takut anak-anak ya, dalam keadaan apapun tidak perlu takut. Ada Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sayang mengasihi Tuhan Yesus memperhatikan anak-anak, peduli melindungi anak-anak dimanapun anak-anak pergi berada, Tuhan selalu ada. Diingat, anak-anak harus setia kepada Tuhan Yesus, harus mengasihi Tuhan Yesus, harus rajin ke sekolah minggu, rajin ibadah, rajin berdoa, ya. Nah, perlu takut ya anak-anak ya. Ingat, seperti Daniel tadi, dia perlu takut, dia punya Allah yang besar, Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menolong dan melindungi, menjaga Daniel. Sehingga Daniel adalah diangkat menjadi jabat tertinggi di kerajaan itu. Jadi anak-anak juga harus menjadi saksi Tuhan Yesus melalui kelakuan anak-anak, menjadi berkat, teladan bagi teman-teman, bagi orang tua. Anak-anak, papa, mama, dan adik-adik harus jadi anak yang baik. Gitu ya anak-anak ya. Ya, oke anak-anak. Gitu firman Tuhan. Raja dia mau menyembah Tuhan, hanya berdoa kepada Tuhan Yesus saja. Jadi dia ke kamarnya, dia berdoa di sana. Wah, orang-orang yang tidak senang, yang iri, yang tidak suka, yang orang-orang jahat tadi yang tidak suka kepada Daniel, mereka ikutin Daniel. Ayo Daniel, mau kemana ya? Ayo kita lihat Daniel mau kemana ya? Oh, pasti Daniel ini berdoa kepada Tuhannya. Ternyata benar, Daniel juga berdoa kepada Tuhannya. Dilihat, wah, ternyata Daniel
Daniel ini tidak melakukan apa yang diberitakan oleh raja, apa perintah dari raja. Dia melanggar aturan di kerajaan ini. Wah, ternyata dia masih menyembah Tuhan Allahnya, yaitu Tuhan Yesus. Ayo, kita akan lapor. Kita akan lapor kepada raja. Nanti kalau raja sudah dengar, pasti Raja Darius pasti marah kepada Daniel, dan dia dibuang di gua singa. Mampus, tak asalkan biar dimakan oleh singa. Wah, dan ketika mereka lihat Daniel, dan mereka pergi kepada raja, dan mereka memberitahukan apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel itu dalam satu hari dia berdoa 3 kali dalam satu hari. Yang beritahukan, dan ketika mereka memberitahukan kepada raja, rajanya sedih. Oh, gimana ya, Daniel ini sedih. Padahal saya itu mengasihi Daniel. Daniel itu orangnya baik. Kenapa ya seperti begini ya? Tapi aku sudah menulis perintah juga, harus juga dilakukan juga. Wah, dipanggilnya Daniel. Setelah itu dibawa di depan raja, dan raja tidak ada lagi pilihan lain. Ya, orang-orang itu yang teman-temannya tadi membawa Daniel, dan ada gua singa di dekat kerajaan, dan di situ Daniel dibuang. Wow, dalamnya itu banyak singa. Ya, singanya besar-besar ya. Pasti singanya juga lapar ya, pengen makan daging ya. Wow. Tetapi karena Daniel orangnya yang tetap setia kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, wah, Tuhan mengirimkan malaikatnya di dalam gua singa itu. Tuhan mengirimkan malaikat di dalam gua singa itu untuk menutup mulut-mulut singa itu supaya tidak menggigit Daniel, atau supaya Daniel itu jadi makan oleh singa-singa. Wah, singa-singanya itu, wah, semuanya baik-baik, singa-singanya berteman kepada Daniel. Wah, ada malaikat Tuhan yang menemani Daniel di dalam gua singa. Nah, gini. Terus Daniel juga tetap berdoa di dalam gua singa itu, tetap memuji Tuhan. Jadi singa-singa itu gak menggigit Daniel. Daniel juga tidak takut. Daniel juga tidak takut karena dia tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menolongnya. Dia juga hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan juga melindungi, menjaga Daniel. Jadi di dalam itu, wah, coba lihat ini ya, ada malaikat dan ada singa-singa binatang yang singa itu ya, binatang yang buas ya. Dia suka makan daging ya, harusnya singa-singa ini makan deh Daniel ini, tapi karena Tuhan Yesus yang melindungi Daniel, singa-singa itu tidak memakan Daniel ya, malah berteman kepada Daniel. Tadi raja berpikir, gimana ya Daniel ya, apakah Daniel ini dilindungi oleh Tuhan yang dia sembah ya? Pagi-pagi raja pergi, suruh prajurit, ayo antarkan saya ke gua, atau dekat gua. Aku mau lihat apakah Daniel itu aman-aman saja atau sudah mati. Raja ini juga sedih nangis karena dia tahu bahwa Daniel ini orangnya benar, orang baik. Ya, dia tahu bahwa Daniel ini orangnya benar, orang baik. Ya, dia datang dekat gua singa. Ya, Raja Darius ternyata Raja Darius ternyata di dalam itu Daniel tidak diapa-apain. Raja panggil Daniel. Raja sampai ke dekat gua. Dia berkata, Daniel, apakah kamu dilindungi oleh Tuhanmu yang kamu sembah? Daniel dengar, ada raja. Daniel jawab, iya raja, aku baik-baik saja. Rajanya senang. Wah, luar biasa ya. Daniel ini luar biasa. Tuhan melindungi Daniel dengan pertolongan daripada Tuhan. Daniel tidak diapa-apain oleh singa-singa. Pikirnya raja, jangan-jangan Daniel sudah mati, sudah digigit semuanya, tulang-tulang daging-dagingnya. Ternyata tidak. Dan raja senang. Dan seketika itu orang-orang prajuritnya raja menyuruh prajuritnya untuk mengeluarkan Daniel
dari gua singa. Wah, keluarkan dari gua singa. Jadi raja memberikan pengumuman, raja menyembah Tuhan, Daniel juga, karena Allah yang disembah oleh Tuhan Daniel adalah Allah yang benar, Allah yang baik. Nah, Daniel juga orang yang suka berdoa, suka setia, imannya kuat, tidak takut walaupun dibuang ke gua singa, dia tidak takut. Jadi raja juga percaya kepada Tuhan Daniel yang disembah oleh Daniel. Wah, jadi dibuat surat bahwa semua rakyatnya yang ada di kerajaan harus menyembah kepada Allah Daniel. Dan anak-anak dan orang-orang yang iri kelakuan anak-anak menjadi berkat teladan bagi teman-teman, bagi orang tua, anak-anak, papa mama dan adik-adik harus jadi anak yang baik. Gitu ya anak-anak ya. Ya, oke anak-anak. Gitu firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, anak-anak nanti tugasnya kirim video. Anak-anak nyanyikan lagu ya. Lagunya ya, Daniel di Gua Singa. Seperti begini. Daniel di Gua Singa, pom pom pom. Daniel di Gua Singa, karena dia mengasihi Allah, maka dibebaskan. Pom pom pom, suam suam, pom pom suam suam. Oke, semangat ya. Ayo kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dan kami belajar kepada pribadi Daniel yang tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, rajin berdoa, dan tidak takut dalam hal apapun karena ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi, mengasihi, menjaga. Untuk itu jadikan kami jadi anak-anak yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, yang selalu ingat Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Biarlah kami juga jadi berkat sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kami dimanapun kami berada, baik di sekolah, di rumah, dimanapun. Tuhan pakai kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan Yesus yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami mau menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.